Akbar, aku penasaran, kenapa setiap kali Ramadan, rasanya hati lebih tenang. Nah, itu karena di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, dan pintu neraka ditutup. Wah, pantesan aja suasana hati terasa lebih damai. Tapi, ngomong-ngomong soal setan, aku jadi ingat tentang Ka'bah dulu yang penuh dengan berhala. Wah, bagus tuh topiknya. Kamu tahu nggak kalau Rasulullah menghancurkan semua berhala di sekitar Ka'bah setelah Fatu Makkah? Iya, aku pernah dengar. Tapi aku pengen tahu lebih banyak. Gimana ceritanya, Bar? Oke, kita mulai dari zaman sebelum Islam. Dulu, Ka'bah memang dibangun untuk menyembah Allah, tapi seiring waktu, kaum Quraisy mulai memasukkan berhala-berhala ke dalamnya. Ih, kok bisa gitu? Ya, awalnya orang-orang menghormati nenek moyang mereka, lama-lama mereka mulai menyembah patung-patung sebagai perantara. Sampai akhirnya, di sekitar Ka'bah ada lebih dari 360 berhala. 360. Ya ampun, itu banyak banget. Jadi kayak galeri patung dong. Iya, bahkan ada berhala terbesar yang namanya Hubal, yang dianggap sebagai dewa utama orang Quraisy. Terus, Rasulullah pasti sedih banget melihat Ka'bah dijadikan tempat menyembah berhala, ya. Banget, makanya, ketika Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dalam peristiwa Fatu Makkah, Rasulullah langsung menuju Ka'bah untuk membersihkannya. Aku suka banget kisah Fatu Makkah. Rasulullah masuk ke Makkah tanpa perlawanan, kan? Iya, itu adalah kemenangan besar yang Allah berikan kepada Rasulullah setelah bertahun-tahun ditindas oleh kaum Quraisy. Rasulullah memimpin 10.000 pasukan menuju Makkah dan kaum Quraisy tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, kalau dipikir-pikir, dulu kaum Quraisy itu keras kepala banget ya. Udah dikasih dakwah bertahun-tahun, masih aja menyembah berhala. Betul, makanya, begitu Rasulullah masuk ke Makkah, beliau langsung menuju Ka'bah, lalu menghancurkan semua berhala satu persatu. Masya Allah, pasti itu momen yang luar biasa. Banget, saat menghancurkan berhala-berhala itu, Rasulullah membaca ayat, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra, 81. Keren banget, aku bisa bayangin gimana suasana saat itu. Berhala yang bertahun-tahun disembah, akhirnya dihancurkan dengan ayat Allah. Bar, dari kisah penghancuran berhala ini, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Banyak banget, salah satunya, tauhid itu harus bersih dari segala bentuk kesyirikan. Maksudnya gimana? Jadi, kita harus benar-benar hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada benda, orang, atau kepercayaan yang bertentangan dengan Islam. Oh, jadi berhala itu nggak harus berbentuk patung ya? Betul banget, berhala zaman sekarang bisa dalam bentuk lain, seperti harta, jabatan, bahkan media sosial kalau sudah membuat kita lupa kepada Allah. Wah, jadi kalau kita lebih takut kehilangan HP daripada takut kehilangan iman, itu juga bisa jadi berhala modern. Tepat, makanya, kita harus selalu mengevaluasi diri, apakah ada berhala dalam hati kita yang menghalangi kita dari Allah. Bar, kalau dikaitkan dengan Ramadan, bagaimana caranya kita bisa menghancurkan berhala dalam hati kita? Nah, disinilah hikmah puasa. Puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga membersihkan hati kita dari nafsu dunia. Maksudnya? Dengan berpuasa, kita belajar untuk mengendalikan keinginan duniawi seperti makanan, minuman, dan kesenangan. Kalau kita bisa menahan diri dari hal-hal halal, seharusnya kita juga bisa menjauhi hal-hal yang haramkan. Oh, jadi puasa itu kayak latihan menghancurkan berhala-berhala kecil dalam diri kita. Betul, seperti Rasulullah yang menghancurkan berhala di Ka'bah, kita juga harus menghancurkan berhala di hati kita, seperti ego, kesombongan, dan kecintaan berlebihan pada dunia. Jadi kesimpulannya, sebelum Islam, Ka'bah penuh dengan berhala, lebih dari 360 patung yang disembah. Fatu Makkah adalah kemenangan besar di mana Rasulullah menghancurkan semua berhala di Ka'bah. Tauhid harus bersih dari kesyirikan, baik dalam bentuk patung maupun berhala modern, seperti harta, jabatan, atau media sosial.
Puasa Ramadan membantu kita menghancurkan berhala dalam hati, seperti hawa nafsu dan kecintaan berlebihan pada dunia. Setelah kesabaran dan perjuangan, Allah selalu memberikan kemenangan bagi orang yang bertakwa. Wah, kesimpulanmu keren banget, Lala. Berarti aku lulus kelas sejarah Islam hari ini. Lulus dengan nilai A+. Alhamdulillah. Kak, Ramadan kok cepat banget ya? Rasanya baru kemarin kita sahur pertama. Sekarang udah masuk 10 hari terakhir aja. Iya, Aisyah. Makanya Rasulullah mengajarkan kita buat lebih semangat di 10 hari terakhir ini. Loh, bukannya dari awal Ramadan kita harus semangat? Betul, tapi di 10 hari terakhir ini, ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, itu berapa tahun Kak? Hitung sendiri deh. 1000 bagi 12, waduh, 83 tahun. Nah, bayangin, kalau kita dapat pahala ibadah di Lailatul Qadar, itu sama kayak kita ibadah selama 83 tahun. Wah, berarti kalau aku baca 1 halaman Al-Quran di malam itu, pahala aku kayak baca Al-Quran selama 83 tahun. Betul, makanya banyak orang berlomba-lomba ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi Kak, kita kan nggak tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar itu datang. Nah, itulah hikmahnya, supaya kita tetap semangat beribadah di setiap malam. Rasulullah bilang, biasanya Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, seperti malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29. Wah, jadi kita harus begadang terus. Bukan begadang buat main HP, tapi begadang buat ibadah. Rasulullah bahkan kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau makin giat ibadah dan mengajak keluarganya juga. Waduh, ini kode keras buat aku. Ya, Bisa jadi. jadi di 10 hari terakhir ini kita harus lebih banyak ibadah ya. Betul, kita bisa perbanyak baca Al-Quran, sholat malam, sedekah, dan istighfar. Wah, kalau sedekah aku suka Kak. Soalnya kalau aku kasih uang ke orang, aku juga ikut senang. Itu namanya berbagi kebahagiaan, dan sedekah di bulan Ramadan lebih besar pahalanya. Tapi Kak, aku kan masih kecil. Sedekahnya nggak banyak, cuma dari uang jajan. Justru itu yang paling keren. Allah lihat keikhlasan, bukan jumlahnya. Oke deh, terus Kak, kalau sholat malam itu harus tahajud ya? Iya, sholat tahajud bisa dilakukan setelah tidur. Tapi kalau belum tidur, bisa juga sholat qiyamul lail atau sholat witir. Wah, kalau gitu aku tidur lebih awal biar bisa bangun buat tahajud. Nah, gitu dong. Kak, aku berhasil bangun. Ini udah jam 2 pagi. Bagus. Sekarang ayo kita sholat dan berdoa. Kak, aku mau doa banyak hal. Aku mau masuk surga. Mau jadi anak yang baik. Mau orang tua kita sehat. Dan aku juga mau nilai ujianku bagus. Semua doa itu bagus. Dan ingat, salah satu doa yang diajarkan Rasulullah di malam Lailatul Qadar adalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Wah, kalau Allah ampuni semua dosa kita, kita jadi bersih lagi ya. Betul, makanya, ayo kita manfaatkan malam ini dengan ibadah sebanyak mungkin. Oke Kak, aku siap. Nah gitu dong. Kak, aku senang banget tadi malam bisa ibadah bareng. Alhamdulillah, gimana rasanya? Capek sih, tapi aku merasa tenang dan bahagia. Nah, itulah berkah dari ibadah. Semakin kita mendekat ke Allah, semakin hati kita tenang. Kak, Ramadan bentar lagi selesai. Aku sedih. Itu semangat yang bagus. Aisyah, kok wajahnya kusut begitu? Lagi ngitung harta warisan ya? Kak, ini aku lagi ngitung uang jajan. Katanya aku harus bayar zakat fitrah. Tapi aku masih bingung. Wah,
Bagus tuh. Kamu tahu nggak, kenapa kita harus bayar zakat fitrah? Kata ustazah di sekolah, biar kita bisa berbagi sama orang lain. Betul, tapi bukan cuma itu. Zakat fitrah juga berfungsi buat mensucikan diri kita setelah sebulan penuh berpuasa. Mensucikan, maksudnya aku kotor, Kak. Bukan gitu. Maksudnya, kita pasti pernah melakukan kesalahan kecil selama Ramadan, misalnya ngomongin orang, marah-marah, atau mungkin puasanya kurang khusyuk. Nah, zakat fitrah ini membersihkan semua itu. Oh, jadi ini kayak pencuci dosa, ya? Bisa dibilang begitu. Makanya Rasulullah mewajibkan kita bayar zakat fitrah sebelum Idul Fitri, biar puasa kita benar-benar bersih dan diterima Allah. Tapi Kak, aku kira zakat itu harus bayar pakai uang. Sebenarnya, zakat fitrah itu lebih utama dibayarkan dalam bentuk makanan pokok, seperti beras. Rasulullah dulu membayar zakat fitrah dengan kurma atau gandum. Loh, jadi kita harus kasih beras ke orang? Iya, satu orang wajib zakat sekitar 2,5 kg beras atau makanan pokok lainnya. Kalau mau ganti dengan uang, kita harus hitung berapa harga berasnya. Oke, berarti aku harus beli beras dulu. Kak, kalau aku kasih lebih dari 2,5 kg, dapat bonus pahala nggak? Tentu saja, semakin banyak kita berbagi, semakin besar pahalanya. Wah, kalau gitu aku mau kasih sekalian buat 2 orang, deh. Masya Allah, bagus itu, Aisyah. Kak, terus zakat fitrah ini dikasih ke siapa? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, tapi khusus zakat fitrah lebih diutamakan buat orang miskin atau yang membutuhkan makanan saat Idul Fitri. Biar mereka bisa ikut bahagia pas lebaran, ya. Betul banget. Bayangin kalau kita senang makan enak di hari raya, tapi ada orang lain yang nggak punya makanan. Nah, zakat fitrah itu buat memastikan semua orang bisa merasakan kebahagiaan di hari raya. Iya, Islam itu indah kan? Semua orang diajarkan buat peduli sesama. Kak, kalau gitu aku harus bayar zakat fitrah sekarang juga. Lebih cepat lebih baik, tapi paling lambat sebelum salat Idul Fitri. Kalau udah lewat, itu bukan zakat fitrah lagi, tapi jadi sedekah biasa. Waduh, berarti jangan sampai lupa, dong. Iya, makanya kita sebaiknya bayar beberapa hari sebelum lebaran, biar bisa cepat disalurkan ke yang membutuhkan. Oke, Kak, aku mau bayar sekarang. Kak, rasanya enak banget abis bayar zakat. Kenapa? Soalnya aku merasa bahagia bisa bantu orang lain. Nah, itu dia. Zakat itu bukan cuma tentang ngasih, tapi juga tentang merasakan kebahagiaan saat berbagi. Kak, kalau gitu, aku mau bayar zakat fitrah tiap bulan aja. Boleh nggak? Wah, semangatnya luar biasa. Zakat fitrah memang cuma setahun sekali, tapi kalau kamu mau bersedekah tiap bulan, itu malah lebih bagus. Oke, mulai sekarang aku mau lebih rajin berbagi. Masya Allah, itu niat yang luar biasa. Semoga kita semua semakin diberkahi Ramadan ini. Kak, aku masih nggak percaya Ramadan udah selesai. Rasanya baru kemarin kita mulai puasa. Iya, waktu memang cepat berlalu. Makanya, kita harus manfaatkan setiap detiknya dengan baik. Aku sedih Kak, aku bakal kangen sahur, buka puasa bareng, dan suasana Ramadan. Wajar kalau kamu sedih Aisyah. Tapi ingat, malam takbiran ini bukan malam kesedihan, tapi malam kemenangan. Kemenangan, kita menang apa, Kak? Kita menang melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Kita udah berjuang menahan lapar, haus, dan emosi. Malam ini kita bersyukur karena berhasil menjalani ibadah Ramadan dengan baik. Oh, jadi ini kayak upacara penghargaan setelah kompetisi Ramadan ya? Bisa dibilang begitu, dan kita merayakannya dengan bertakbir, mengagungkan nama Allah. Kak, kenapa sih kita harus takbiran? Emang Allah suka kalau kita teriak-teriak, Allahu Akbar, di malam hari? Bukan soal teriaknya, Aisyah. Takbir itu cara kita menunjukkan rasa syukur dan kebesaran Allah. Ramadan mengajarkan kita untuk rendah hati,
dan takbir mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang Maha Besar. Jadi takbir itu kayak pengumuman ke dunia kalau kita bersyukur dan bahagia. Betul, dan takbir ini bukan cuma buat kita, tapi juga buat mengajak orang lain ikut merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Wah, berarti semakin banyak yang bertakbir, semakin terasa suasana lebarannya ya, Kak. Iya, makanya di mana-mana kita dengar takbir berkumandang, baik di masjid, di jalan, bahkan di rumah. Kak, aku lihat di TV ada yang takbiran keliling, ada juga yang di masjid. Kalau kita harusnya gimana? Takbiran bisa di mana aja Aisyah. Bisa di masjid, bisa di rumah, bisa juga di jalan kalau niatnya baik. Yang penting tetap menjaga adab dan keselamatan. Wah, kalau takbiran keliling itu seru banget ya, Kak. Aku pengen ikut. Boleh, tapi takbiran itu bukan buat hura-hura. Jangan sampai malah bikin kebisingan yang mengganggu orang lain. Oke, berarti kalau takbiran di rumah juga boleh kan? Tentu, Rasulullah dan para sahabat juga bertakbir di rumah. Yang penting niat kita tulus mengagungkan Allah. Kak, selain takbiran, kita bisa ngapain lagi malam ini? Banyak, kita bisa berdoa, meminta Allah menerima amal ibadah kita selama Ramadan. Kita juga bisa minta ampun, karena meskipun udah berusaha, pasti ada ibadah yang kurang sempurna. Wah, aku jadi kepikiran. Ramadan ini aku sempat ketiduran pas sahur dan gak sempat sholat subuh. Nah, sekarang waktunya kita perbaiki diri dan memohon ampun. Kita juga bisa silaturahmi, minta maaf ke orang tua, keluarga, dan teman-teman. Oh, jadi ini momen buat bersih-bersih hati ya, Kak? Betul. Karena besok kita menyambut Idul Fitri dalam keadaan suci, baik secara fisik maupun hati. Kak, besok kalau Idul Fitri, aku harus ngapain? Besok kita sholat Id, pakai pakaian terbaik, dan mendengarkan khutbah. Kak, boleh nggak aku pakai baju baru? Boleh dong, pakai pakaian terbaik bukan berarti harus baru, tapi yang paling rapi dan bersih. Oke, terus abis itu kita makan-makan, kan? Betul. Tapi jangan lupa, sebelum sholat Id kita harus makan dulu, sebagai tanda bahwa puasa Ramadan sudah berakhir. Wah, aku siap. Kak, aku mau malam takbiran ini penuh berkah dan besok Idul Fitri dengan hati yang bersih. Masya Allah, itu semangat yang bagus. Bar, aku masih nggak percaya Ramadan udah mau habis. Rasanya baru kemarin kita sahur pertama kali. Iya, waktu memang cepat berlalu. Makanya, jangan sampai kita nyesel di akhir Ramadan karena nggak memanfaatkannya dengan baik. Maksudnya? Ramadan itu tamu istimewa yang cuma datang sekali setahun. Kalau kita nggak memanfaatkannya, nanti kita bakal menyesal pas dia pergi. Iya sih, aku merasa Ramadan kali ini biasa aja, nggak banyak yang beda. Wah, berarti kita harus bikin sisa Ramadan ini lebih spesial. Bar, kenapa hari-hari terakhir Ramadan itu spesial? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan, itu kan lebih dari 83 tahun. Betul, kalau kita beribadah di malam itu, pahalanya seperti beribadah selama 83 tahun. Wah, kalau gitu aku mau begadang tiap malam biar dapat Lailatul Qadar. Gak harus begadang terus, lah. Yang penting kita perbanyak ibadah, sholat, baca Al-Quran, dan berdoa. Oke, jadi mulai malam ini aku harus lebih rajin ibadah ya. Iya, jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini. Bar, aku harus ngapain biar sisa Ramadan ini lebih maksimal? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, perbanyak ibadah, sholat malam, baca Al-Quran, dan banyak berdoa. Berbagi dengan sesama, sedekah dan membayar zakat fitrah. Istighfar dan taubat, memohon ampun atas kesalahan kita, meningkatkan doa, minta kebaikan dunia dan akhirat. Bar, doa yang paling bagus buat akhir Ramadan apa? Rasulullah mengajarkan doa ini, Allahumma innaka, afuun tuhibul, afwa fa'fu ani. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Wah, aku harus hafalin doa ini. Bar, jujur aku mulai lelah puasa, pengen cepet lebaran.
Wajar sih, tapi justru di akhir Ramadan kita harus makin semangat. Tapi kan puasanya udah hampir selesai, kenapa harus makin semangat? Karena ibarat lari maraton, bagian terakhir itu yang paling menentukan. Kalau kita menyerah di akhir, sayang banget usahanya. Oh, jadi ini kayak final exam sebelum lulus sekolah ya? Betul banget, kita harus kasih yang terbaik di akhir Ramadan ini. Bar, kalau Ramadan hampir selesai, berarti kita harus siap-siap lebaran ya? Iya, tapi bukan cuma baju baru atau makanan enak. Yang paling penting itu hati yang bersih dan ibadah yang diterima. Oh, jadi kita juga harus banyak minta maaf ya? Betul, kita harus minta maaf ke orang tua, saudara, dan teman-teman sebelum Idul Fitri tiba. Kalau aku minta maaf ke lo sekarang, terus besok aku jahilin lo lagi, gimana? Ya jangan gitu juga, dong. Maaf itu harus datang dari hati, bukan cuma formalitas. Bar, setelah Ramadan selesai, aku harus gimana? Jangan sampai ibadah kita ikut selesai. Ramadan mengajarkan kita buat lebih rajin sholat, baca Al-Quran, dan sedekah. Itu harus kita teruskan meskipun Ramadan sudah pergi. Oh, jadi Ramadan itu kayak pelatihan buat jadi lebih baik ya? Tepat sekali. Kalau kita berubah hanya saat Ramadan dan kembali seperti dulu setelahnya, berarti kita belum benar-benar belajar dari Ramadan. Aku nggak mau jadi kayak gitu, Kak. Aku mau terus rajin ibadah walaupun Ramadan udah selesai. Masya Allah, itu niat yang bagus. Semoga Allah kasih kita umur panjang biar bisa ketemu Ramadan lagi tahun depan.